Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-14 untuk mata kuliah komunikasi bisnis dengan topik jaringan kerja bisnis, isu aktual, pemanfaatan media digital dalam komunikasi bisnis. Nah, yang pertama ingin saya jelaskan opsi pemanfaatan teknologi digital dan juga media sosial. Nah, sekarang ini kalau kita ketahui bahwa komunikasi bisnis telah merambah seluruh kehidupan kita dan menjadi opsi media digital yang sangat penting sekali. Namun demikian, ada dalam hal-hal tertentu menggunakan pesan-pesan tertulis itu lebih baik daripada menggunakan pesan digital. Yang pertama, ketika kita ingin menyampaikan kesan atau impression yang sifatnya formal, misalnya kita mengirim ucapan selamat atau turut berduka cita. Kedua, ketika diwajibkan secara hukum untuk memberikan informasi dalam bentuk cetak, misalnya perjanjian kontrak atau juga bisa peraturan pemerintah. Yang ketiga, ketika kita ingin terlihat menonjol di antara banjirnya pesan digital. Nah, jika perangkat komputer audiens penuh dengan pesan-pesan dari Twitter, email, kemudian dari pesan-pesan notifikasi, maka pesan tertulis akan menjadi cukup menonjol untuk diperhatikan. Dan yang keempat, ketika butuh catatan permanen yang tidak dapat diubah, maka surat dan memo sangat diandalkan karena setelah dicetak itu tidak dapat atau sulit dihapus dengan satu penekanan tombol atau secara diam-diam dimodifikasi seperti pada pesan digital. Nah, di samping itu, dokumen cetak akan membutuhkan lebih banyak upaya untuk menyalin dan meneruskan. Nah, kemudian secara umum dapat kita perinci bahwa media digital itu dapat digunakan dalam komunikasi bisnis dalam beberapa bentuk. Pertama, email. Nah, email konvensional ini telah menjadi media yang sangat penting dalam komunikasi bisnis meskipun dalam banyak hal telah digantikan dengan perangkat lainnya yang menyediakan dukungan yang lebih baik, misalnya communication and real-time collaboration. Yang kedua adalah messaging. Mulai dari pesan teks dasar pada HP sampai sistem kelompok multifungsi multifunction group system. Pada banyak perusahaan sekarang ini messaging dalam berbagai bentuk mulai menyaingi bahkan melampaui penggunaan email. Dan yang ketiga adalah web content. Website itu merupakan media digital yang paling penting baik bagi perusahaan kecil dengan konten beberapa halaman sampai perusahaan raksasa dengan konten yang ribuan halaman. Kemudian ada podcasting. Nah, bisnis mulai memanfaatkan podcast untuk menggantikan atau melengkapi beberapa conference calls, newsletter, kursus pelatihan, dan berbagai bentuk kegiatan komunikasi lainnya. Yang keempat adalah social networks. Nah, jejaring sosial mulai berkembang menjadi teknologi utama komunikasi bisnis. Dari jejaring publik yang terkenal hingga jejaring internal pribadi yang sekarang digunakan oleh banyak perusahaan. Kemudian information and content sharing sites. Nah, selain jejaring sosial atau social networks, berbagai sistem telah dirancang khusus untuk berbagi konten, sharing konten, termasuk situs konten buatan pengguna atau user generated content sites, juga situs kurasi media creation site, dan juga situs tanya jawab komunitas atau community question and answer sites. Nah, kemudian di samping yang saya sebutkan tadi, ada beberapa laginya seperti wiki. Nah, wiki ini sifatnya kolaboratif dari wiki yang dapat diperluas dan diedit oleh tim. Nah, komunitas pengguna atau masyarakat luas menjadikan wiki cocok untuk menggabungkan kelompok mulai dari unit-unit kerja sampai masyarakat luas. Kemudian ada lagi yang namanya blogging dan microblogging. Nah, kemampuan untuk memperbaharui atau update konten dengan cepat dan mudah menjadikan blog dan microblog seperti Twitter nih sebagai media yang paling tepat ketika ingin menyampaikan pesan dengan segera. Nah, kemudian ada lagi online video. Nah, video digital dan online video atau video online
telah mengubah apa yang dulunya merupakan perangkat yang khusus untuk keperluan tertentu saja menjadi media komunikasi yang utama atau disebut juga media mainstream. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan tentang bentuk komposisi dari pesan digital dan sosial media. Hal yang terpenting dalam penyampaian pesan adalah kemampuan dasar dalam perencanaan, penulisan atau planning, kemudian writing dan juga completing atau penyelesaian pesan-pesan daripada kita menekuni detail spesifik media atau sistem. Untungnya keterampilan dasar komunikasi yang dibutuhkan biasanya berpindah dari satu sistem ke sistem yang lainnya, sehingga keberhasilan komunikasi tertulis di hampir semua media digital adalah dengan menggunakan salah satu dari 9 mode atau bentuk komposisi. Misalnya conversation, kemudian comment and critics, kemudian orientation, kemudian ada namanya summaries, yang kemudian juga ada reference materials atau bahan-bahan referensi, naratif atau narasi, kemudian ada lagi yang namanya teasers, ya, kemudian status update and announcement, kemudian tutorial, ya. Nanti ini bisa nanti dibaca di bahan yang atau materi yang saya berikan. Nah, kemudian dalam kaitan dengan optimalisasi konten perangkat seluler. Nah, ada beberapa konten pada perangkat seluler yang dapat dioptimalkan seperti location based services atau layanan berbasis lokasi. Nah, ini jejaring sosial berbasis lokasi yang menghubungkan dunia maya, jejaring sosial online dengan dunia nyata, fisik, misalnya toko retail atau lokasi lainnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya gamification atau gamifikasi, yaitu penambahan aspek permainan ke aplikasi dan layanan web yang dikenal dengan istilah gamifikasi. Ini dapat meningkatkan keterlibatan audiens dan juga mendorong penggunaan berulang, ya, atau repeated, ya. Kemudian ada namanya augmented reality atau realitas berimbuh. Nah, ini adalah teknologi yang menggabungkan benda maya yang 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam suatu lingkungan yang nyata 3 dimensi. Lalu diproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata. Nah, ini bisa kita menambahkan data, gambar, ya, kamera langsung yang bisa memperkaya dan juga meningkatkan pengalaman bagi konsumen serta juga menyediakan informasi yang berguna bagi pelaku bisnis. Ada lagi yang teknologi disebut dengan wearable technology. Ini merupakan perangkat elektronika yang dapat digunakan ini sebagai aksesoris pada tubuh. Misalnya kita taruh di kepala, di kacamata atau di jam tangan, ya. Disebut dengan smartwatch, atau juga bisa juga dalam bentuk sensor gerakan tubuh atau body movement sensor. Ya. Ini bisa juga orang yang menato tubuhnya, ya, dengan tattoo, ya, pada tubuh. Nah, ini juga bisa menjadikan bagian dari wearable technology. Nah, ini adalah merupakan forefront atau baris terdepan dari yang namanya IoT atau Internet of Things. Ya. Kemudian ada lagi namanya mobile blogging, mobile broadcast, cloud-based services. Nah, ini adalah beberapa yang menjadikan teknologi dalam komunikasi bisnis ini lebih dinamis. Kemudian satu lagi yang ingin saya menjelaskan tentang pesan email yang efektif. Nah, dalam pesan email yang efektif, pertama adalah perencanaan atau planning daripada pesan-pesan email. Kita pastikan bahwa email itu merupakan hal yang penting. Kita tidak boleh membuat CC atau BCC kepada orang yang tidak butuh untuk membaca email. Kemudian kalau ada kebijakan aturan dari perusahaan terkait dengan penggunaan email, ini juga harus dipatuhi. Kemudian kita juga bagaimana kita menerapkan sistem keamanan agar jangan sampai nanti komputer atau jaringan komputer yang ada di kantor itu bisa terkena virus, ya. Nah, kemudian dalam kaitan dengan penulisan pesan-pesan email, kita perhatikan bahwa email bisnis merupakan email yang lebih formal daripada email personal atau pribadi. Nah, kita pastikan bahwa pesan email mempunyai legal status yang sama seperti dokumen bisnis. Jadi kita perlu kehati-hatian. Kemudian juga cermati juga penggunaan
tulisannya atau tata bahasa yang kita gunakan, ejaan atau tanda baca. Kemudian juga kita harus menggunakan beberapa kata pertama pada body email ini supaya kita bisa merangsang atau menarik perhatian dari pembaca. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyelesaian pesan-pesan email. Kita bisa mengoreksi atau kemudian merevisi atau dengan hati-hati agar menghindari kesalahan yang nanti bisa memalukan. Ini kita harus jaga nama baik personal dan juga nama baik perusahaan. Nah, kemudian gunakan file tanda tangan email untuk memberikan informasi kontak nih kepada penerima. Kemudian kita lakukan double check dari daftar penerima sebelum dikirim. Dan jangan memberi tanda mendesak atau urgent kecuali itu memang benar-benar mendesak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.